Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 12. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang masih dalam pembahasan sumber hukum Islam. Namun, kalau pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana sumber hukum Islam yang muttafaq, yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu ada 4, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Apa itu mukhtalaf? Yaitu sumber hukum Islam yang masih diperdebatkan. Kenapa kok diperdebatkan? Karena kalau pada sumber hukum Islam yang muttafaq kemarin, yang disepakati oleh ulama, seluruh ulama fikih sepakat tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ijma, dan tentang qiyas, bahwa itu sebagai sumber hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam. Nah, sedangkan dalam sumber hukum Islam yang mukhtalaf ini masih ada perdebatan. Ada ulama yang sepakat menggunakan sumber hukum Islam ini, ada ulama yang tidak sepakat atau menolaknya. Maka disebut dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang masih diperdebatkan. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, dalam kajian ini ada 7 sumber hukum Islam yang mukhtalaf yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, coba kita lihat dulu. Ada istihsan, kemudian ada istishab, kemudian yang ketiga ada maslahah mursalah, yang keempat ada urf, yang kelima ada sadud dzari'ah, yang keenam ada sar'uman qobalana, dan yang ketujuh ada madhab sahabi. Nah, ketujuh daripada sumber hukum Islam ini nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kita ke istihsan dulu. Nah, apa itu pengertian daripada istihsan? Secara bahasa bahwa istihsan itu artinya menganggap baik. Sekali lagi, secara bahasa bahwa istihsan itu menganggap baik. Nah, secara istilah bahwa pengertian daripada istihsan itu adalah meninggalkan suatu hukum ke hukum yang lain. Karena apa? Karena adanya dalil syara atau dalil syariat yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Artinya istihsan itu adalah nanti ada dalil, ada suatu hukum yang kemudian ketika kita dihadapkan dalam suatu hukum itu ada dua, misalkan ada dua permasalahan. Nah, itu kita ambil hukum yang paling baik di antara dua hukum itu. Maka itulah yang disebut dengan istihsan. Gitu ya. Nah, dari definisi istihsan ini kita dapat membedakan menjadi dua hal. Yang pertama, menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Sebelum kita membahas ke sini, perlu kita bahas tentang qiyas dulu. Apa sih qiyas itu? Qiyas itu kalau pertemuan kemarin itu adalah menyamakan hukum. Itu yang disebut dengan qiyas. Ya. Nah, di sini yang pertama, menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Apa itu qiyas khafi? Qiyas khafi itu qiyas yang masih samar-samar. Sekali lagi ya, qiyas khafi itu adalah qiyas yang masih samar-samar. Sama-sama dalam apa? Samar-samar dalam hukumnya. Belum jelas. Sedangkan qiyas jali itu adalah qiyas yang sudah jelas hukumnya. Nah, dalam kajian ini contoh istihsan yang pertama adalah menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Nah, dipilih qiyas khafi, qiyas yang samar-samar hukumnya, dibandingkan dengan qiyas jali, qiyas yang sudah jelas. Contohnya seperti ini. Contohnya ada wanita yang sedang haid. Nah, dalam kajian wanita yang sedang haid ini masih ada perbedaan ulama
tentang bagaimana hukum wanita yang haid atau menstruasi itu dalam membaca Al-Quran. Boleh tidak seorang yang haid, seorang yang menstruasi wanita itu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran? Nah, berdasarkan istihsan, ya, itu boleh. Sekali lagi ya, berdasarkan hukum istihsan adalah boleh. Namun berdasarkan hukum qiyas adalah haram. Nah, dalam hal ini ada dua hukum. Hukum yang pertama menurut qiyas adalah haram. Hukum yang kedua menurut istihsan adalah boleh atau mubah. Nah, bagaimana kita menyikapi ketika ada suatu permasalahan seperti ini? Maka harus kita ambil hukum yang secara bijak. Yang pertama tadi bahwa seorang yang haid, wanita yang haid itu hukumnya adalah haram menurut qiyas. Karena apa? Dikiaskan bahwa wanita haid itu hukumnya sama dengan orang yang junub, orang yang sedang hadas besar. Atau alasannya apa? Karena orang yang haid, orang yang junub, hadas besar itu sama-sama tidak suci. Maka orang yang tidak suci, orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Nah, kalau orang yang junub itu haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid pun juga haram membaca Al-Quran. Nah, dari sini itu hukum yang pertama. Sedangkan menurut istihsan bahwa orang yang haid itu berbeda dengan orang yang junub. Gitu. Orang yang haid itu berbeda dengan orang yang junub. Karena apa? Karena haid itu waktunya lama. Sedangkan orang yang junub itu waktunya sebentar. Misalkan orang yang junub, misalkan dia itu berhubungan suami istri, maka dia dihukumi junub, namun dia wajib untuk segera mandi besar. Nah, atau orang yang sedang mimpi basah atau mengeluarkan sperma, maka dia dihukumi junub atau hadas besar, namun waktunya sebentar, maka dia dianjurkan untuk segera bersuci. Ini berbeda menurut istihsan ya. Ini berbeda ketika orang yang haid atau menstruasi. Karena apa? Karena waktunya itu sangat lama. Ada yang perempuan menstruasi itu 3-4 hari paling cepat. Atau ada yang 1 minggu, bahkan paling lama itu 2 minggu. Nah, maka dari masalah-masalah ini, menurut istihsan bahwa orang yang haid itu hukumnya boleh membaca Al-Quran. Nah, dalam pengertian hal seperti ini perlu kita cermati bahwasanya tidak semua hukum itu kemudian diambil secara global bahwa orang yang haid itu haram membaca Al-Quran atau orang yang haid itu boleh membaca Al-Quran. Nah, dalam kondisi yang seperti ini masih ada beberapa perbedaan ulama sebetulnya ya tentang bagaimana hukum daripada seorang wanita yang membaca Al-Quran. Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian yang kedua, ketentuan hukum kulli atau yang disebut dengan hukum yang umum kepada ketentuan hukum juz'i atau hukum yang khusus. Contoh, misalkan dalam kaidah umum, ya secara umum, kulli itu artinya umum, ya juz'i itu khusus. Nah, misalkan dalam contoh kaidah-kaidah yang secara umum bahwa seseorang siapapun itu dilarang melihat aurat orang lain, artinya haram untuk melihat aurat orang lain, ya. Nah, dalam hal ini pengecualian misalkan dalam kondisi tertentu, ya, seseorang harus membuka auratnya. Misalkan dalam hal contoh yaitu kedokteran. Ya, ada seorang yang sakit, ya, kemudian sakitnya itu dalam area atau aurat. Nah, maka seorang dokter itu diperbolehkan untuk melihat aurat wanita.
atau melihat aurat pasiennya dalam proses pengobatan. Nah, dalam hal ini, dalam keadaan yang darurat seperti itu, maka seorang dokter masih diperbolehkan untuk melihat aurat, baik itu aurat wanita atau aurat laki-laki atau istilahnya aurat pasiennya. Untuk dalam apa? Dalam hal pengobatan. Maka dalam masalah yang seperti ini, menurut kaidah istihsan bahwa seorang dokter diperbolehkan melihat aurat daripada pasiennya karena hal daripada untuk pengobatan. Gitu ya. Nah, namun menurut ulama yang lain bahwa masih diperbolehkan seorang dokter atau siapapun lah, tabib atau apapun itu boleh melihat auratnya seseorang dalam proses pengobatan, namun dengan syarat harus didampingi oleh mahramnya yang lain. Tidak boleh seorang dokter itu dalam kamar sendirian berduaan bersama dengan pasiennya. Maka harus ada orang ketiga yang menemaninya. Baik itu keluarga dari si pasien atau istilahnya itu asisten daripada dokter atau perawatnya. Itu ya. Maka itu yang disebut dengan istihsan. Nah, dalam hal ini sebetulnya dalam istihsan ini masih ada pro dan kontra dalam pembahasan istihsan. Menurut jumhur ulama, jumhur ulamanya Imam Malik dan kemudian daripada jumhur ulamanya daripada Imam Hanafi itu masih memperbolehkan mengambil dalil istihsan ini, gitu. Meskipun tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma atau qiyas, gitu kan. Nah, menurut jumhur Malikiyah dan Hanafiyah masih memperbolehkan menggunakan istihsan ini. Nah, dalilnya apa? Berdalil dengan qiyas khafi, gitu lah. Qiyas khafi meskipun itu dikiaskan dengan khafi yang qiyas yang agak samar-samar, namun masih nyerempet lah dalilnya dengan kias. Itu menurut jumhur Malikiyah dan Hanafiyah. Namun menurut imam ulama Syafi'iyah yang menganut paham Imam Syafi'i, maka menggunakan istihsan ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Untuk kehati-hatian. Jikalau menurut Imam Syafi'i, jikalau seseorang itu menggunakan yang namanya istihsan, maka dikhawatirkan mereka akan teledor terhadap pengambilan sebuah hukum dalam terutama hukum fikih. Lah, menyikapi hal tersebut di atas, bagaimana misalkan contoh yang pertama tadi, seorang wanita yang dia itu sedang haid, maka boleh tidak seorang wanita itu membaca Al-Quran, maka kita lihat kondisinya dulu. Al-Quran posisinya itu sebagai apa? Misalkan posisinya itu sebagai pengajar, misalkan sebagai ustadzah, misalkan yang dia senantiasa setiap hari itu dia artinya adalah dia senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya atau menjadi guru atau ustadzah dalam TPQ misalkan, maka menurut istihsan diperbolehkan. Karena apa? Diniatkan, menurut ulama yang lain, diniatkan dia itu mengajar, bukan diniatkan dia membaca Al-Quran. Itu karena apa? Tidak mungkin ini kemudian ditinggalkan seorang wanita yang dia haid, kemudian pas waktu masuk TBH dia haid, maka kemudian dia tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak atau murid-muridnya, kan kacau. Ya kalau haidnya itu hanya sebentar, sehari 2 hari libur. Namun kalau haidnya itu sampai seminggu bahkan 2 minggu, kan tidak memungkinkan ngajinya kemudian diliburkan gara-gara ustadzahnya haid. Nah, maka dalam kondisi yang seperti ini menurut istihsan seorang wanita masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, namun dengan niat yaitu mempelajar atau belajar mengajar. Nah, itu masih diperbolehkan. Atau dalam kondisi yang lain, misalkan ada ibu-ibu yang dalam jamaah, jamaah apapun itu, jamaah tahlil, jamaah yasin dan lain sebagainya, yang kemudian di majelis itu memungkinkan untuk membaca Al-Quran. Nah, maka menurut ulama fikih, maka masih diperbolehkan
seorang wanita itu ya dalam majelis-majelis zikir itu masih diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, namun diniatkan adalah zikir. Misalkan surat Yasin, ya seorang wanita membaca surat Yasin, itu kan kebanyakan seperti itu. Nah, meskipun dia berhalangan atau haid masih diperbolehkan dia membaca atau ikut hadir dalam majelis tersebut, namun diniatkan dia membaca zikir, tidak membaca Al-Quran. Gitu ya. Jadi itu contoh daripada pengertian daripada istihsan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang istishab. Apa itu pengertian daripada istishab? Istishab itu menetapkan hukum menurut keadaan sebelumnya. Jadi mengambil hukum menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Itu yang disebut dengan istishab. Gitu. Nah, contoh saja. Langsung kita ke contoh. Biar gampang ya. Contoh yang pertama misalkan, hukum seorang wudhu. Nah, ada seorang itu yang ragu-ragu misalkan. Ragu-ragu apakah dia itu masih punya wudhu atau tidak. Gitu ya. Contoh lagi ya. Saya ulang lagi. Hukum seorang dia ragu-ragu apakah dia itu masih punya wudhu atau tidak. Nah, dalam kaitannya seperti itu, misalkan contohnya seperti ini. Ketika memasuki waktu maghrib, ada si fulan itu sudah berwudu dan sudah melaksanakan sholat maghrib. Nah, kemudian ketika mau memasuki sholat isya, dia tidak yakin. Dia ragu-ragu. Ini tadi saya sudah batal atau masih suci ya kira-kira ya. Dia ragu. Nah, dalam keraguan yang seperti ini, maka diambil hukum yang awal. Gitu ya. Diambil hukum yang awal, yang berlalu. Hukum yang awal apa? Hukum yang awal adalah dia kenyataannya sudah berwudu ketika mau sholat maghrib. Nah, ketika dia ragu-ragu saya ini masih suci atau tidak ya, maka diambil hukum masih suci. Karena apa? Pada kenyataannya, faktanya dia sudah melaksanakan sholat maghrib. Berarti dia sudah masih punya wudhu karena yang diragukan adalah dia itu masih suci atau tidak. Itu ya. Itu contoh yang pertama. Atau misalkan ada seorang yang dia itu ragu. Nah, ragu dalam keadaan jumlah rakaat sholat misalkan. Misalkan dia itu sholat isya 4 rakaat. Kemudian ketika dia sudah mendapatkan 3 rakaat, dia ragu-ragu. Ini saya baru 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, dalam kondisi ragu-ragu yang seperti ini, maka apa hukum yang diambil? Maka diambil hukum yang sebelumnya, yaitu diambil yang lebih sedikit. Misalkan dia sudah sampai 3 rakaat. Ya kan, ini saya masih 2 atau 3, maka diambil hukum yang 2 rakaat. Kemudian dia menambahi satu rakaat lagi. Nah, itulah yang namanya istishab. Jadi mengambil suatu hukum yang sudah ada sampai kemudian muncul hukum yang lain. Misalkan, ya, ini berbeda ketika kita ragu-ragu, kemudian ada orang yang mengingatkan. Itu beda lagi. Misalkan tadi kita ragu-ragu, kita masih punya wudhu atau kita batal atau tidak ya. Nah, ketika mau sholat isya, nah kemudian ternyata diingatkan sama istri kita, diingatkan sama keluarga kita, loh, sampean kan atau kamu kan tadi sudah kentut, saya melihatnya, saya mendengarnya kok kamu kentut. Maka ketika diingatkan orang lain bahwa ternyata wudhu kita sudah batal, maka ya kita harus menganut kenyataannya bahwa sudah ada dalil, sudah ada fakta bahwa kita sudah kentut, maka hukumnya wudhu kita adalah batal. Maka ketika mau sholat kita harus wudhu lagi. Itu. Atau misalkan kita lupa dalam gerakan sholat. Nah, posisi kita adalah sebagai imam misalkan. Nah, ketika kita ragu-ragu, ya,
kita sudah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, nah kemudian ternyata masih 3 rakaat. Kemudian kita berdiri lagi menambahi 1 rakaat. Nah, ketika kita berdiri kemudian diingatkan sama jamaahnya, jamaah makmumnya, subhanallah misalkan. Nah, berarti kita harus segera mungkin langsung kembali duduk. Karena apa? Kita sudah diingatkan sama jamaah. Itu yang namanya dengan istishab. Nah, sama halnya bahwa istishab itu menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafi, Dohiriyah. Nah, bahwa itu istishab itu bisa menjadi hujah atau hukum ketika dalam menetapkan suatu hukum yang sudah ada. Gitu ya, masih diperbolehkan. Gitu, masih diperbolehkan. Selama apa? Selama yakin. Maka dalilnya dak mayaribuk ilama layaribuk. Ya, apa itu? Yaitu tinggalkan hal-hal yang ragu kepada hal-hal yang meyakinkan. Itu dalil daripada istishab. Gitu. Nah, 2 pembahasan ini saja sementara yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, yaitu apa yang itu disebut dengan istihsan, apa itu istishab. Mudah-mudahan dalam 2 pembahasan kita ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua tentang apa itu sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.